Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mengalami bahwa pada waktu malam hari kita merasa sangat lelah. Padahal sepanjang hari mungkin kita tidak berbuat apa-apa. Apa yang menyebabkan? Karena kita sepanjang hari berpikir. Sebetulnya itu bukan berpikir, menurut saya. Itu hanya mental diarrhea, diare mental. Jadi pikiran berjalan sendiri terus-menerus dan kita mengikutinya, lalu menjadi lelah karena menghabiskan begitu banyak energi. Seperti kalau kita buang-buang air terus itu, rasanya lemes. Padahal pikiran itu tidak ada yang penting sama sekali. Hanya berputar-putar, bergulung-gulung, tidak ada remnya, lost doll. Dan karena itu kemudian kita lelah. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kelelahan mental? Pertama, caranya adalah memutuskan identifikasi antara saya dan pikiran saya. Caranya adalah dengan sadar akan pikiran itu dan kemudian menjaga jarak. Itu seperti kalau kipas angin berputar terus, supaya berhenti dicabut stop kontaknya, berhenti lama-lama. Ketika kita mengambil jarak dengan pikiran, dengan menyadarinya, maka kemudian pikiran itu tidak mempunyai efek apa-apa. Karena kemudian saya sadar, pikiran datang dan pergi, tapi kemudian dibiarkan saja. Kita tidak ikut ambil bagian, kita menjaga jarak. Dan di situ kemudian kita menjadi lebih sadar, tidak mengalami diare mental. Sebetulnya itu bukan berpikir. Kalau berpikir itu serius, mencari solusi, dan kemudian mengambil keputusan. Itu namanya berpikir. Tapi sepanjang hari kita sebenarnya tidak berpikir, tetapi mengalami diare mental. Terus keluar dari pikiran kita yang sebenarnya tidak punya arti apa-apa, apapun dipikirkan. Karena itulah kerja pikiran. Sebetulnya tidak apa-apa kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Yaitu dengan mengambil jarak, dengan kemudian menyadarinya. Latihannya tentu dengan bermeditasi, latihan kesadaran, sehingga saya bisa mengambil tindakan secara sadar, tidak dikendalikan oleh pikiran, tetapi mengendalikan pikiran. Latihannya tentu dengan diam saja. Pikiran mengajak ke kiri ke kanan, biarkan saja. Akhirnya pikiran itu tahu, dia akan datang dan pergi, tetapi tidak akan mendapatkan tanggapan apa-apa. Apakah kemudian kita tidak berpikir? Saya bisa mengatakan ya, lebih baik tidak berpikir, tetapi kemudian mengikuti gerakan hati. Karena di dalam diri kita itu ada inner wisdom, ada kebijaksanaan yang telah diletakkan oleh Tuhan dalam kesadaran. Ada juga belas kasih yang menggerakkan kita untuk bertindak. Latihannya justru setiap saat, setiap momen selalu mengatakan I am here for you. I am here for you. Jadi ada dua langkah bahwa saya ada di sini, sadar sepenuhnya, tidak berpikir, dan kemudian for you. For you bisa dengan orang, bisa dengan binatang, bisa dengan Tuhan. Kalau lagi sendirian, menyadari I am here for you, untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Karena Tuhan selalu ada, diri sendiri juga selalu ada. Semua yang ada bergerak di dalam kesadaran. Nah, pada saat itu kita kemudian sadar dan berhenti mengalami diare mental. Kita tidak lelah karena kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian menyadari bahwa hidup itu begitu menakjubkan. Dan saya bisa hadir untuk Tuhan, bisa hadir untuk diri sendiri, bisa hadir untuk semesta,
bisa hadir untuk orang lain. Biarlah hidup lebih digerakkan oleh inner wisdom, inner love, daripada oleh pikiran. Sehingga kita tidak berpikir di antara dua telinga ini. Itu melelahkan dan memusingkan, muyek. Maka lebih baik tidak berpikir. Tetapi sadar dan kemudian mengikuti gerakan hati. Inner wisdom dan inner love. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena pikiran hanya membingungkan kita saja. Tidak mempunyai daya yang sungguh-sungguh utuh dan penuh. Tetapi sekaligus ketika kita mengatakan I am here for you, kita hidup sepenuhnya setiap saat dari momen ke momen. Dan itulah cinta. Cinta tidak lain adalah I am here for you. Dan yang mencintai adalah yang berbahagia. Yang berbahagia adalah yang mencintai. Maka dengan latihan I am here for you, kita terus-menerus ada di dalam saat ini, terus-menerus ada di dalam kasih. Dan kita pasti kemudian digerakkan oleh belas kasih, seperti Tuhan sendiri. Disitulah kita bisa kemudian menyangkal diri. Karena hidup itu tidak perlu dipikirkan, tidak perlu. Karena pikiran itu tidak punya makna sama sekali, tidak punya arti apa-apa. Mungkin ketika saya mengatakan pikiran itu tidak punya arti apa-apa, itu membuat kita shock, ya, terkejut. Tapi sebetulnya itu yang terjadi. Karena pikiran hanya mengalir begitu saja, tidak tahu datangnya dari mana, tidak tahu juga perginya kemana. Itu yang namanya diare mental. Dan sebetulnya memang tidak penting-penting amat. Karena itu saya bisa menjamin, kalau saya bertanya, kemarin jam 5 sore, Anda memikirkan apa? Pasti nggak ada yang tahu, tidak bisa menjawab. Karena pikiran itu datang dan pergi ribuan. Dan karena itu tidak penting-penting amat, dibiarkan ya nggak apa-apa itu. Hidup tetap jalan terus. Lalu apakah kita tidak harus berpikir? Berpikir hanya perlu ketika untuk mencari solusi. Itu pun seharusnya mengikuti gerakan hati, inner wisdom, bukan mengikuti pengertian kognitif yang kita kumpulkan sendiri dari masa lalu, yang dasarnya sebetulnya adalah data usang. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Kalau toh dikumpulkan dalam memori sebagai data, dipakai untuk sekarang tidak tepat. Karena situasinya, konteksnya selalu baru. Setiap momen adalah sebuah kebaruan. Tidak bisa dilihat dengan sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah mati. Itu hanya untuk pertimbangan saja. Tetapi variabel lain masih begitu banyak. Dan karena itu kesimpulannya bisa keliru. Maka sebetulnya berpikir tidak terlalu penting. Tidak penting-penting amat. Tetapi menjadi cinta, menjadi bijaksana, mengikuti gerakan hati, sadar sepenuhnya, digerakkan oleh kesadaran, itu lebih penting. Karena digerakkan oleh pikiran, biasanya demi kepentingan kita sendiri yang egoistik, supaya nyaman, supaya baik, supaya tenang, tapi menurut pikiran. Sedangkan hati ada gerak belas kasih yang menggerakkan kita, juga ada inner wisdom yang membuat kita bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Apalagi kalau kita mendisposisikan diri sebagai pribadi yang siap untuk mengasihi. I am here for you. Saya sadar saya di sini untukmu. Dan mu-nya bisa diganti dengan apa saja. Itu justru lebih bijaksana. Kita menghadapi kebaruan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Ada kesadaran, ada antusiasme. Dan kita mengerti apa yang terbaik pada saat tertentu, pada saat itu, karena kita sadar sepenuhnya. Dan siap untuk memberikan diri yang terbaik. I am here for you. Sehingga kita tidak terlalu banyak pikiran yang mengganggu, yang kadang-kadang kesimpulannya keliru, karena kurang memperhitungkan variabel saat ini, yang ternyata begitu banyak, karena semuanya baru. Kita tidak bisa melalui, menyeberang sungai yang sama 2 kali. Sama, kita tidak bisa mengalami setiap peristiwa 2 kali. Karena setiap peristiwa adalah anugerah yang baru